Kan? Baru dia baru cari di mana tuh? Oh, di Cikgu tu beda. Hujan ya. Oh, hujan. Ini simpel deh, kayak kopi gitu. Kayak kopi. Untuk kalau horas kita naik ke kamar mandi di ruangan ya. Nah jakit, nah jakit kan bisa bisa. Sendal, sampai sendal. Enggak. Dalam kesempatan ini, pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam konteks silaturahmi. Mudah-mudahan karena ini masih dalam suasana Idul Fitri, kita saling memaafkan dengan ucapan minal aidin wal faizin. Semoga Bapak-bapak bisa memaafkan kesalahan kami, utamanya mungkin pemerintah desa Cijeko. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah ke baginda Allah Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tentunya kami atas nama pemerintah desa mengucapkan selamat datang sekaligus ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya bahwasanya di sela-sela Idul Fitri atau masih suasana Idul Fitri, terlebih hari ini adalah hari libur, kita berikan apresiasi termasuk tepuk tangan meriah buat Pak Dirjen karena di hari libur beliau sudah bisa hadir. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami pemerintah desa yang ada di pinggiran kota Pak. Ini adalah desa terpencil, bahkan di 2017 masih dalam kategori desa tertinggal. Alhamdulillah sekarang sudah beranjak satu opak atau satu tangga ke desa berkembang. Nah, terima kasih atas kunjungan, terlepas itu Bapak mau mengadakan evaluasi dan monitoring. Yang kedua tentunya ada niatan suci atau mulia dari Kemensos sendiri melalui Pak Dirjen. Yang jelas kami ambil hikmah adalah sebuah silaturahmi besar
yang mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semuanya. Di samping menyampaikan sambutan yang lainnya, tentunya perlu kami sampaikan juga kaitan dengan profil desa, Pak. Sementara desa Cijenol itu adalah desa yang berluas kurang lebih 287,22 hektar, Pak. Ada di Kecamatan Caringin dengan jumlah penduduk 6.401 orang tentunya, kemudian jumlah kakaknya 2.299. Nah, mana kita menggambarkan kaitan dengan angka kemiskinan, tentunya kami akan menjabarkan dulu, Pak, kaitan dengan PKH, BPNT, karena biar bagaimanapun ini adalah bersumber dari kebijakan Bapak selaku Dirjen Penanganan Fakir Miskin, di mana PKH atau peserta PKH dan penerima PKH di Desa Cijenol sejumlah 205, kemudian ditambah PKH yang baru, Pak, 19 hingga menjadi 224 KPM, kemudian BPNT 333 plus yang baru 110 KPM hingga menjadi 443, kemudian PAT desa sesuai dengan aturan kita kirimkan atau kita tunjukkan sebanyak 158 KK, kemudian ada bansos provinsi 81 KPM ditambah kemarin yang kita cairkan bersama-sama kurang lebih BSD Kemensos itu 404 KPM, kemudian ada himbara 36, itulah pos pembantu atau pintu penyelamat pertolongan yang kita terima, hingga kalau kita jumlahkan akumulasinya menjadi 1.388 kakak yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten maupun desa termasuk pusat, Pak. Dan kalau kita presentasikan dibagi jumlah kakak yang ada 2.299, sehingga angka kemiskinan Cijenol masih di kisaran 60,34%, Pak. Bapak Ibu sekalian, pertama kita wajib mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan keafiatan kepada kita di tengah tantangan dan cobaan COVID-19. Ya. Jadi tantangan COVID-19 ini hadir dan lahir pasti atas izin Allah SWT. Kita harus memberi makna atau mengambil hikmah dari COVID-19 ini. Dengan COVID-19, saya perhatikan dari mulai presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, aparatur, dari aparat ya, dari tentara, polisi, kemudian para kepala desa, lurah, RW, RT, semua tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bahu-membahu, ya, sebiasa kata bersama untuk mencoba kita eksis menghadapi tantangan dan ancaman serta ujian COVID-19. Sebelumnya kami ucapkan salam hormat kami kepada tentu para Ibu Sekretaris ya, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Ibu Lora Siswati, yang mewakili Bapak Bupati tentunya ya. Terima kasih Bu mendampingi kami silaturahmi melihat lebih dekat seperti apa suasana kehidupan masyarakat desa di saat-saat seperti sekarang. Kemudian bersama kami juga kami didampingi oleh Kang Agus nih. Kang Agus ini aktivis atau pegiat pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Ya, Kang Agus itu bukan hanya mengembangkan desa-desa di Sukabumi, tapi termasuk di beberapa kabupaten lain. Jadi SDM-nya katanya harus ditingkatkan. Mengembangkan SDM di Indonesia itu tidak bisa hanya diandalkan atau hanya didorong untuk menjadi tugasnya pemerintah, tidak bisa. Ya, tapi harus juga menjadi gerakan semua. Jadi kalau Indonesia ingin maju,
kalau Jawa Barat ini betul-betul ingin Jabar, Jakarta apa bahasa Indonesia pakai kuat ya, Jabar. Kalau Jabar ini ingin maju, kalau Sukabumi ingin maju, kalau Caringin ingin maju, kalau Desa Cijengkol ingin maju, kalau keluarga-keluarga Cijengkol ingin maju, SDM-nya harus ditingkatkan. Ya, jadi usaha meningkatkan SDM itu harus menjadi upaya bersama, termasuk dari keluarga. Ya, jadi ini menjadi kunci. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan sabdanya Rasul kan, Islam ini Allah itu sangat menyenangi, sangat mencintai pemuda yang kuat, gitu ya. Allah mencintai seorang Muslim yang kuat. Kuat dalam artian bukan kuat obatnya saja, kuat ilmunya, ya, kuat akhlaknya, kuat aktivitasnya. Ya. Jadi menurut RPJMN ini besar kemungkinan cara mengambil dokumen RPJMN itu sebetulnya bisa dari Al-Quran, ya dari Al-Quran, cuma nggak disebutin kan dari sana. Jadi intinya dari unsur manusia. Jadi senjata yang bagus, peralatan yang canggih, kalau manusia ini tidak bisa menggunakannya akan mubazir. Ya. Pak Kades punya mobil Rolls yang serba canggih misalnya, ya. Dikasih Pak Camat, dan karena prestasi Desa Cijengkolnya luar biasa dikasih mobil Rolls. Ya, di bawah Rolls tadi sekarang mobil BMW. Ya. Sampai istilahnya saking canggihnya mobilnya itu kadang-kadang dari setironya tidak sorangan gitu. Tapi menjadi masalah Pak Kades bingung masyarakat. Nah, jadi sebagus apapun ya peralatan, sebagus apapun fasilitas yang kita punya, kalau SDM-nya tidak bagus, tidak mumpuni, tidak jalan. Ya. Meskipun dikasih mobil yang canggih, Pak Camat ya, Pak Kadesnya ya. Pak Kadesnya bingung, terbiasa mikir, malah maju-maju. Begitu juga sama. Itu pertama SDM. Dan sejalan saya mengapresiasi disampaikan oleh Pak Kades tadi ada agenda satu dusun satu sarjana. Bahkan tadi katanya sudah ada yang mensponsorinya satu dusun lebih dari satu. Mudah-mudahan ke depan jangan satu dusun satu RT satu sarjana. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau satu RT satu sarjana pendataan pun gampang nanti. Oh, bukan gitu kan. Kita pendataan DTKS nggak repot-repot dari setiap RT. Nah, waktu saya jadi RW nggak pernah ada seksi data nih misalnya. Ya, kalau mungkin yang jadi RW di sini kan nggak ada ya seksi data. Mungkin kedepannya boleh juga sih. Karena data ini menjadi penting, kita merasakan sekarang banyaknya bantuan sosial bingung dengan data kan, Pak Baliut ya, tahu tersebut. Yo kan di Pak Baliut. Nah, nanti ke depan namanya data itu harus menjadi kebutuhan kita. Nanti akan jelaskan ya, ada 3 tahapan sukses nanti kita sinergi mengembangkan desa Cijengkol. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, katanya nih bukan menurut saya, menurut RPJMN ya, kunci nanti Cijengkol maju itu, yang kedua itu adalah Cijengkol harus bisa mengadop atau mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi. Tuh, nyambung ya, sudah masuk. Tinggal nanti teknologi pertanian sudah masuk dulu ke sini, teknologi lainnya sudah masuk dulu ke sini. Jadi harus ramah atau harus mampu memanfaatkan teknologi yang berkembang sama. Teknologi banyak, tapi diusahakan teknologi yang betul-betul mempunyai nilai tambah manfaat untuk masyarakat di Cijengkol. Ya. Sekarang banyakkan teknologi yang dikembangkan, baik lembaga riset ataupun yang lainnya, teman-teman apa namanya itu yang lainnya. Pertanian dengan berbagai cara ya, ada hidroponik, sekarang ada apa namanya itu, macam-macam sekarang ya. Dengan istilahnya setiap orang itu bisa mengembangkan pertanian ya dengan lahan yang kecil. Jadi katanya yang kedua, kunci kedua sukses Indonesia dan sukses Cijengkol nanti maju, pertama harus desa ini harus memanfaatkan teknologi ya. Oleh karenanya sekali-kali ada presentasi lah dari LIPI diundang sini gitu kan.
Pak Kades nanti mengundang bukan hanya untuk desa di sini, desa-desa sekitar juga diundang. Ya, jadi presentasi UDP suruh presentasi teknologi tepat guna apa yang bisa dimanfaatkan. Seperti di UDP Subang itu ada temuan dia punya teknologi tepat guna membuat mie-nya bukan dari gandum. Nah sekarang kan mie yang kita makan KPM ini kita akan dorong supaya nanti yang menyediakan dan mengadakan juga orang-orang miskin. Setuju nggak? Karena sembako itu juga menjadi prospek usaha, ya, untuk fakir miskin. Dorongnya orang miskin apa namanya usahanya orang miskin itu bidang sembako. Kan di dalam sembako itu kan ada 3 ya yang akan disampaikan, diberikan. Uang 200 itu harus diaturkan Bapak Ibu sekalian ya. Pastikan karena dibarangkan. Ada komponen karbohidrat ya. Di dalamnya itu tiasa beras, tiasa ketela, tiasa nanaon yang menjadi kebutuhan pokoknya. Terus ada kelompok yang kedua, namanya itu kelompok protein. Protein ada 2 macam. Ada protein nabati dan protein hewani. Nah, nabati mah tempe, tahu gitu ya. Nah, itu biasa. Kacang-kacangan menurut kelompok protein nabati. Terus protein hewani, telur, ya. Terus daging, lauk, biasa. Ya. Pertanyaannya, bisa nggak sih barang-barang seperti itu nanti dihasilkan orang masyarakat sini? Sangat bisa, ya. Itu sesat. Kayak kapayu nanti telurnya misalkan hasil bantuan ya atau hasil usaha-usaha masyarakat di sini. Telurnya dikumpulkan di warung indinya, digeser, dibasian atasnya ke pemerintah, sehingga pengadaan sembako yang 500 sampai 200 kan lumayan, jumlahnya 900 juta, 100 juta sasasi. Itu menjadi peluang usahanya orang-orang gitu. Nah terus sama katilu ya sembako ada karbohidrat, protein, dan katilu vitamin itu sayur-sayuran kan ambilnya sayur-sayuran dihasilkan dari keluarga di sini dibeli di pasien atas. Kalau membelinya dari pemerintah kan nggak hebat itu, orang buah-buahan. Jadi karbohidrat, protein, sama vitamin itu harus dikonsumsi supaya supaya orang-orang kita itu harus sehat. Jadi yang sehat itu tidak hanya orang kaya saja, orang yang kecil dan yang rentan juga harus sehat. Ya, termasuk nanti kalau mengkonsumsi protein itu supaya stunting tidak terjadi di wilayah kita. Ya, nah, terakhir nih, kunci sukses membangun Cijengkol. Ya, di dalam ya ngadap sebetulnya strategi yang dikembangkan Kemendes sebetulnya hanya menggulang saja. Dan ini sangat benar. Jadi upami hoyong majemnya desa Cijengkol itu pertama ada 2 pendekatan ya. Pendekatan pertama, pendekatan membangun desa Cijengkol. Makna membangun desa Cijengkol itu. Jadi membangun desa Cijengkol itu semua unsur-unsur eksternal ya, kementerian lain itu harus mengarahkan programnya ke desa Cijengkol. Kemensos mengarahkan ke desa Cijengkol ya. Untuk orang miskin aya PKH, aya di PKH. Kemudian sembako ditanggung BST, ya. Kemudian mungkin ada juga yang pernah mendapatkan masyarakat yang mendapatkan kelompok usaha bersamanya, mungkin ada. Kemudian ada juga mungkin yang mendapatkan bantuan rumah rehabilitasi sosial rumah tidak layak, uni, ayat ya. Nah, itu namanya membangun desa Cijengkol. Semua kementerian diharapkan bisa membangun desa Cijengkol sesuai dengan masalah yang ada di sini. Kalau kita ayah rumah kita layak huni yang udah dibangun, gitu. Tapi ayah nggak bangun real estate itu tidak ayah program, ya. Tapi kalau masyarakat kami paling bawah. Nah, jangan sadayana instansi teh kedatang nomor 11 tahun 2009 itu, jadi kurang lebih hampir 10 tahun lebih ini. Oh, setiap desa kan, Pak Kades, setiap desa kelurahan itu wajib sebetulnya memiliki pusat kesejahteraan sosial. Nah, model miniaturnya seperti Kementerian Sosialnya lah di tingkat desa gitu, kayak membantu Pak Kades gitu. Terus ada, nah, makanya ini mungkin menjadi PR ke depannya. Silakan
bentuk bangun, sehingga nanti program-program Kementerian Sosial nanti dibantu dikirimkan, datanya dibantu di Puskesos, pemasarannya dirapikan di Puskesos, kalau ada program dari pusat ya dari Kementerian Sosial, dari provinsi, kabupaten, kota, nanti diminit supaya teratur sinergis masyarakat. Siapa Puskesos yang mengelolanya? Dari aktivis masyarakat. Dan tidak jadi relawan-relawan, karena ini bukan pegawai negeri. Jadi partisipasi masyarakat itu diorganisir nanti melalui pusat kesehatan sosial, khusus dari aktivis yang di bidang sosial. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, yang kedua katanya sukses membangun Cijengkol ini bukan hanya membangun Cijengkol, ya, tapi harus juga ada Cijengkol membangun. Nah, jadi kalau namanya Cijengkol membangun itu harus muncul dari masyarakatnya. Ya, jadi jangan misalkan masyarakatnya dia program transfer di jalan di luhur gitu ya, di luhur, di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, keras tadi. Tapi harus ada juga gerakan dari bawah ke atas, namanya Cijengkol membangun. Ya, tapi ketinggalan alhamdulillah, meskipun dia agenda hari Sabtu liburnya, juga apa namanya seperti hari Senin ya. Biasa, ini penting gambaran bahwa masyarakat di sini kesiapan atau kualitas Cijengkol membangunnya tinggi. Kita berikan aplaus dulu buat Cijengkol. Tapi kadang ulah pohon jengkol atau di ulah ayah namanya Cijengkol, ayah namanya kamu kaget bisa jengkol sih. Jadi jengkol kan ayah di Jepang, di New Zealand nggak ayah, Australia. Jadi santai tapi pertama sinkronkan dan mantapkan kebijakan. Jadi sinkronkan ya, karena dipelajari kebijakan baik di tingkat nasional ya maupun tingkat kementerian, misalkan kebijakan dari presiden, kemudian kementerian, provinsi, kabupaten, kota, termasuk dari Pacamat, ya kebijakan pelajari juga sering disinkronkan, diharmoniskan, ya pahami dulu. Atau dia nanti dia Pak. Pacamat geser Pak. Itu caringan nah. Caringan. Oke Pak. Mana mas saya ada yang mau ini sebab foto bareng. Terima kasih. Salam ke akan Ibu ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Bapak Kementerian. Tidak sekedar video. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Maju bikin video. Kamu mana Ibu? Mau siapa ya? Ibu aja. Ibu yang penting mah. Paling itu. Ibu tadi ngiring. Stop. Sampai turun. Terima kasih Bapak Presiden. Bentar Ibu. Ya, sip. Terima kasih Bapak Presiden Atas bantuannya. Kusunage mah. Atur nuhun Bapak Presiden gitu. Atur nuhun Bapak Presiden. Bapak Menteri Sosial. Atur nuhun kepada Bapak Presiden, Pak Menteri Sosial atas bantuannya. Belum ker keneh Pak. Keliling keneh. Pak Ijang ngajagaan ieu. Mana ngajak nanti ieu nanti foto mah ya. Oh itu ya. Jadi ini
masyarakat supaya ada di sini menerima bantuan sosial tunai. Tapi sebelumnya juga beliau telah mendapatkan bantuan bantuan sosial rumah tidak layak huni. Ini tuh tiangnya Teman-teman, gitu. Kali itu Ini masih satu keluarga. Oh, ibu inginnya bantuan sembakonya. Sampai kenging program program sembako sehingga aja nanti kenging BSD nya. Nah, sembako itu bantuannya 200.000 biasa sih. Jadi sembako itu jika dibuka ya masih di sini. Sok di rumah bantuan lah lancar tuh. Upami mencairkan sembako di mana? Di desa. Warung. Warung ya. Warung. Mudah-mudahan berkah. Amin. Yang uyamnya sehat walafiat. Terus salam dari Pak Menteri dan Bapak Presiden. Assalamualaikum. Foto udah ikhlas tak? Foto. orang apa dia? Database langsung untuk contoh aja gitu Pak ya. Tidak ada. Tidak ada. 2020. Ya nanti mungkin coba dilakukan. Jadi biar tahu Pak. Ya pada riset dulu terus dan seterusnya itu. Jadi kalau misalnya nanti itu nanti sistem informasi pelayanan sistem izin mau mencoba dulu ini Pak, kita tidak antara lembaga nanti sama pengen ya diintegrasikan. Jadi itu nanti di tingkat desanya itu ada. Sebetulnya puskesmas kan tidak mesti di kantor desa di tempat mana aja nggak apa seperti misalnya, apalagi udah berbasis IT kan bisa di mana aja. Ya, tempat mana